Hai sahabat Asosiasi Hipnosis Indonesia atau Indonesian Hypnosis Association. Hari ini saya kedatangan tamu di rumah saya, teman lama saya, Mas Erwin. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mas Erwin dengan saya mau bahas soal pengalaman Mas Erwin. Kita panggil Erwin aja sehari-hari. Iya Saya boleh panggil boleh. Erwin. Iya pakai Kayak Mas kayak. Mas itu kan untuk teman orang di luar sana. Kalau Iya. saya sendiri panggil sehari-hari Erwin karena kita Oke. berteman udah lama sekali. Erwin, kamu udah berapa lama sih main di dunia hipnosis itu? Oke. Ketika video ini dibuat 2020 ya hampir 10 tahun. 10 tahun ya. Mm. Artinya sudah banyak nih pengalaman-pengalaman menyenangkan, tidak menyenangkan, aneh bahkan yang absurd yang pernah kamu temui dalam praktek hipnosis ataupun menerima klien. Banyak. Jadi dari proses belajar, dari terapi, dari ngajar pasti banyak lah pengalaman-pengalaman menarik. Oke, kita mau ngobrol soal pengalaman kamu di ruang terapi karena ini kan yang jarang diomongin ke orang. Kita sepakat bahwa tidak boleh menyebut nama, Nama, tidak oke. boleh menyebut identitas ya. Kita hanya boleh menceritakan situasi atau kejadiannya. Oke ya. Em, Apa kita mulai? Pastinya banyak dong cerita di ruang terapi yang layak diceritakan. Iya. Em, Kita mulai dari hal-hal yang berbau seksual deh. Ada nggak pilihan yang muncul dalam benak kamu Kaitannya satu dengan cerita seksual ya? kaitannya dengan seksual? Oke, ini menarik. Jadi waktu itu ada seorang perempuan datang ke kantor, dia meminta bantuan ke saya untuk menterapi keluarganya lah gitu, karena dia punya seorang suami yang punya will ya, Oke. wanita idaman lain. Jadi dia cerita panjang lebar kronologisnya ini dan segala macam. Yang masih membekas di pikiran saya saat itu adalah dia cerita suaminya itu di keyakinannya tidak menganjurkan untuk dikhitan, ya, disunat lah ya. Oke. Dan suaminya itu punya will yang mengharuskan dia itu untuk disunat Oke, sebentar, saya potong dulu. Oke. Ini wanita datang sendiri sendiri. ke tempat praktekku, Iya, ke tempat mengadukan suaminya yang punya will, Iya. dia tidak sunat. Lalu apa yang terjadi? Ya, inilah unik. Kalau dia misalnya katakanlah sunat, pergi ke dokter gitu kan, ya mungkin ada lah kasus-kasus semacam seperti ini. Kalau ini bisa jadi mungkin di seluruh dunia baru terjadi sekali ini. Si pria ini memotong kulum ya, kulit di penis di bagian Oke, depannya itu yang sendiri. sendiri. Dengan betadin, perban, gunting yang dia sterilkan alkohol sendiri gitu. Karena dia Sendiri. malu dengan kalau harus keluar dan sebagainya, takut kalau sampai ketahuan si istri atau gimana gitu. Pokoknya takut kalau kenapa dia sampai seperti itu gitu. Padahal Dia nggak mau ke dokter untuk hitan, maksudnya untuk sunat. iya, dia melakukannya sendiri. Melakukan sendiri Hitan sendiri, di rumah. motong-motong sendiri di kamar mandi. Oke, di kamar mandi. Heeh. Lalu apa yang terjadi? Ya karena dia ternyata sakit, mungkin di luar ekspektasi dia kali. Iya. Dia kan mikirnya alah paling juga ntar diperban kayak luka-luka biasa gitu, tergores segala macem gitu. Akhirnya dia kayak pingsan gitu, terbaring di kamar mandi dan istrinya masuk karena lama banget kan di kamar mandi. Itu udah bersimbah darah banyak sekali dan ketahuan. Bahaya itu, bisa meninggal loh. Makanya Kan kita tahu penis itu darah paling banyak di situ, banyak pembuluh darah di situ. pembuluh darah yang di situ. Mungkin ya dia berpikir nggak sampai sejauh itu, mungkin ya kayak luka biasa tergores diperban selesai gitu kali ya. Oke. Jadi terus kemudian bagaimana istrinya tahu bahwa dia motong itu karena si perempuan kan, lain? Alasannya ini kenapa gitu. Oh, loh. ditanya begitu. Akhirnya ya mau nggak mau dia dikorek, udah dalam posisi semacam seperti itu dong. Ternyata dia punya wanita yang dimana wanita lain gitu ya, yang nggak mau diajak berhubungan kalau misalnya dia itu belum disunat. Oh Bilangnya gitu. jijik lah, apalah ini dan segala macem gitu. Wanita ini pecinta penis tersunat ya? Iya. Oke. Ini unik gitu bagi saya ketika ngomongin seksualitas langsung, itu the most unik lah. Seberapa cantik wanita ini sehingga membuat si laki-laki ini rela menyunat penisnya sendiri dengan tangannya tanpa bantuan siapapun? Nah, kita pasti berpikir, ini tergila-gila karena dia sangat cantik dan segala macam gitu ya. Jadi si istri itu udah tahu sosial medianya Facebook ya waktu itu kalau nggak salah, dikasih lihat ke saya itu dibanding yang saya lihat si istrinya ini. Dibanding istri resminya? Iya, istri resminya. Oke. Jauh. Jauh, maksudnya jauh lebih cantik kan? Iya, jelas lebih jelek.
Lebih jelek? Persepsi kita kan Oh, lebih iya, cantik, iya, saya tapi percaya lah. ternyata Heeh. lebih jelek. Sampai saya bilang, ini kayak pembantu gitu. Apa sih yang dilebihkan dari ini? Nggak tahu lah, mungkin entahlah ya, si suami ini yang lebih ngerti keistimewaan si Oke. wanita ini dibanding Eh, istrinya. Tapi jauh loh Pak, misalnya si istri ini saya kasih poin 8, saya berani ngasih yang selingkuhannya ini 4. sampai separah Sampai itu? separah itu. Di bawah standar dong? Mm-mm. Dulu ada image pembantu di toko-toko sinetron, Iya. itu saya sampai nyebut, ini kayak si ini gitu loh. Oke. Itu nggak masuk akal lah gitu. Dan Oke, ada dua hal yang mau saya bahas. Yang Oke. pertama dulu nih, terkait cerita tadi. Mm-mm. Istrinya, kemudian si ibu ini datang kepada Erwin, Mm-mm. ngapain dia? Dia maksudnya mengadukan itu, sekaligus dia pengen seperti apa? Karena dia punya mindset kan, hipno bisa semacam membrainwash seseorang. Oke. Jadi dia minta tolong, bisa nggak suaminya ini dihipno, ya, terus kemudian bisa melupakan si wanita ini, kembali bersama dia dan sebagainya, untuk ya lurus dan kembalilah bersama keluarga, ingat anak dan sebagainya gitu loh, kata dia. Karena udah gila kan, berani motong ininya sendiri. Dia kan nyari solusi yang sekiranya emang sama gilanya kan, hipno kan Oh gitu, dia mindsetnya kan dia semacam berpikir seperti itu. mau menggunakan hipnotis untuk menghipnotis suaminya supaya normal kembali sedia kala gitu. Oke. Terus? Ya karena prinsip dari hipno yang dikembangkan di kita ya, dari IH itu kan harus ada kemauan dari diri sendiri. Betul sekali. Jadi nggak bisa ya hipnotis itu nggak bisa. digunakan. Kecuali kalau misalnya katakanlah dia datang bersama suaminya, Suaminya oke. sebetulnya dia pengen untuk lepas dari wanita ini tapi nggak tahu caranya, itu kita bisa bantu. Tapi ini kan sama sekali si suami, saya tanyakan loh berkali-kali, ibu, kalau misalnya saya datang ke rumah ibu, kenalan sama suami ibu, ngobrol sebagai seorang hipnoterapis, ya dia pasti nggak mau lah mas, seperti itu. Wah ya susah gitu, kecuali kalau memang dia sebetulnya ada itikat untuk ini, atau mungkin dia ngerasa dipelet atau apa gitu kan, kita bisa. Ya sebetulnya saya pernah dengar tentang ada hypnosleep ya, menghipnotis orang ketika tidur. Nggak pakai alternatif itu waktu itu. Saya sudah ajarkan, tapi kan tetap bukan saya yang melakukan. Ya, Si ibunya ini saya ajarkan untuk hypnosleep, melakukan. Ya, hypnosleep, dan itu pun ke tingkat keberhasilan tidak 100% ya. Iya, kalau kita kan biasanya punya parameter, kalau bisa efektif itu kan continue ya, tiap malam bertahap. ini dan segala macam. Nah si suami ini juga jarang pulang soalnya. Udah jarang pulang juga, wah susah juga. Nah, saya sering dengar bahwa ada laki-laki kemudian sudah beristri, istrinya cantik, menarik menurut pandangan orang umum, tapi kemudian punya wanita lain, selingkuhan, sebut sajalah selingkuhan, yang secara bentuk fisik itu bisa dikatakan tidak menarik atau jelek. Itu menurut kamu, menurut Erwin, apakah si laki-laki ini bisa jadi dihipnotis oleh si wanita selingkuhannya itu? Atau ada hal-hal lain bermain di situ? Karena kalau secara logika, masa sih doyan sama begituan gitu? Nah masalahnya kan urusan perasaan, emosi seseorang itu nggak bisa bermain di logika. Jelas pikiran bawah sadar. Mungkin si perempuan-perempuan, para selingkuhan-selingkuhan itu nggak belajar hipnosis, tapi mereka trial and error lah, belajar dari pengalaman dan segala macam. Kalau kita kulik lebih dalam ya bisa jadi ada unsur hipnosis di situ. Meskipun mereka tidak belajar hipnosis secara resmi. Dan mereka nggak tahu itu hipnosis. Tapi kalau kita ulik lebih dalam, misalnya mereka memainkan sisi emosional di situ. Mereka melakukan imajinasi, apalah sesuatu bentuk keliaran dan sebagainya. Itu kan di bawah sadar. Betul. Menonaktifkan filter mental. Ya kalau diruntut ya ada hipnonya lah di situ. Sama sering kan saya di video-video di IH saya bilang, sebetulnya semua ilmu itu kan apakah ke arah positif negatif kan tergantung personalnya masing-masing. Betul sekali. Oke, tapi saya mau pertegas ini. Erwin tidak pernah ya mengadakan pelatihan atau pelatihan hipnotis atau seminar hipnotis dikhususkan untuk wanita-wanita pelakor begitu? Nggak pernah lah. Nggak pernah ya, oke, bagus. Jadi kalau terjadi
pria-pria yang tertarik pada wajah-wajah pembantu padahal istrinya cantik, jangan salahkan Erwin. Oke, itu dulu Erwin. Terima kasih Oke. sudah bersedia ngobrol di Sama-sama. video ini. Kita akan lanjut ke cerita-cerita berikutnya di video yang lain. Oke.